mengandung racun adalah tempe bongkrek, terus singkong, jengkol, dan juga gadung yang memang di dalam ikannya itu beracun, tapi tetap dikonsumsi. Nah, ketika salah di dalam pengolahannya, maka dapat menyebabkan keracunan. Nah, makanan sebagai pembawa, makanan juga dapat sebagai pembawa atau penyebab penyakit, nah, seperti bahan kimia atau parasit yang ikut termakan bersama makanan. Juga mikroorganisme patogen dan bahan radioaktif. Nah, makanan ini pada awalnya tidak mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh, tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya mengandung zat yang membahayakan kesehatan. Nah, jadi awal mulanya pangan yang sebenarnya pangan tersebut bebas dari cemaran, jadi pangan tersebut aman. Nah, tetapi di dalam proses misalkan proses pengolahannya, ketika memasak, terus ketika pendistribusian kah, atau ketika makanan itu dibawa, makanan tersebut tercemar. Jadi pada proses-proses itu baik sumber pencemarannya kemarin baik misalkan dari tempat asalnya, terus dari lingkungan, dari manusianya, akhirnya mikroorganisme kah, terus zat kimia yang berbahaya kah. Nah, jadi itu ikut termakan ketika kita mengkonsumsi makanannya. Nah, itu artinya adalah makanan berperan sebagai pembawa penyakit ataupun juga penyebab keracunan. Nah, terus peran makanan sebagai media adalah makanan dapat dijadikan tempat berkembang biaknya mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu tumbuh dan berkembang biak dalam makanan tersebut. Nah, makanan tersebut dikonsumsi, maka akan menimbulkan penyakit. Nah, itu makanan sebagai media. Ini sudah sebenarnya ini kita mengulang kembali saja materi-materi yang sebelumnya. Nah, jadi secara garis besar kita sudah mengetahui bahwa pencemaran makanan itu sumbernya ada 3, ada kontaminasi biologi, kontaminasi kimia. Jadi kontaminasi biologis maksudnya kontaminasi kimia sama kontaminasi fisik. Nah, kontaminasi kimia itu secara kimia, jadi kontaminasi makanan secara kimia sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, terutama jika kontaminan tersebut adalah bahan kimia berupa logam berat. Terus yang kedua, apa itu logam berat? Nah, logam berat itu adalah zat yang dapat membentuk kompleks sehingga jika zat tersebut berada di dalam tubuh akan mengganggu proses-proses reaksi dalam tubuh seperti reaksi penguraian dan pembentukan. Nah, jadi salah satu juga yang termasuk dalam kontaminasi kimia selain dari pestisida, insektisida, atau kontaminasi kimia yang didapatkan dari pertanian. Selain itu, kontaminasi kimia ini masuk kepada yang termasuk dalam kontaminasi kimia adalah juga kontaminasi logam berat. Jadi kontaminasi logam berat. Nah, di mana logam berat ini sampai bisa mengkontaminasi makanan?
Jadi kontaminasi kimia ini bisa didapatkan dari perairan. Jadi yang lebih banyak kontaminasi kimia yang kontaminasi kimianya itu adalah logam berat, biasanya itu sumbernya dari lingkungan, yaitu lingkungan perairan. Nah, kemarin kan kalau di lingkungan itu salah satu penyebab kontaminasi adalah air. Nah, air ini dia terkontaminasi oleh limbah, selain limbah domestik yang menyebabkan kontaminasi logam berat, itu adalah limbah dari industri. Biasanya ini yang lebih besar. Limbah dari industri yang menyebabkan kontaminasi logam berat. Nah, biasanya dia menyerang perairan, dan hewan yang hidup di air itu dikontaminasi oleh logam berat akibat dari limbah yang dibuang langsung ke sungai, ke laut. Nah, ini menyebabkan ikan, terus jenis kerang-kerangan, yang hidup di laut itu terkontaminasi logam berat. Nah, salah satu logam berat di sini adalah kadmium. Jadi logam kadmium itu masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Nah, logam kadmium terbawa oleh makanan seperti padi-padian bisa, ini berkaitan dengan lingkungan, terus daging, ikan, dan buah-buahan. Terus juga ada kerang-kerangan seperti oyster, scallops, terus jadi ini merupakan pembawa logam kadmium yang kandungannya sangat tinggi, yaitu 100 sampai 1000 mg per kg per kilo. Nah, jadi yang lebih banyak sebenarnya yang terkontaminasi logam berat itu adalah hewan yang hidup di perairan. Karena tempat lingkungan hidupnya itu sudah tercemar, kayak pantai, sungai. Nah, terus yang kedua yang masuk ke dalam pencemaran kimia adalah formalin. Nah, formalin biasanya mengkontaminasi makanan akibat ulah manusia sendiri. Nah, jadi yang menggunakan formalin untuk bahan pengawet itu adalah manusianya sendiri. Jadi formalin itu biasanya dijadikan pengawet untuk makanan. Nah, namun yang sebenarnya formalin itu berfungsi untuk mengawetkan mayat atau jasad biologis lainnya. Nah, jadi bukan peruntukannya lah. Jadi harusnya digunakan untuk bahan praktek formalin ini, misalkan mengawetkan tubuh hewan atau mengawetkan mayat yang memang mayatnya ini harus diotopsi, harus diperiksa. Jadi digunakan formalin agar tidak hancur lah, tidak rusak, agar tidak cepat busuk. Nah, ini digunakan di makanan. Nah, maka kandungan formalin yang tinggi di dalam tubuh itu dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, terus bersifat karsinogenik. Dia bisa menyebabkan kanker jika di dalam tubuh kita itu akumulasinya sangat banyak. Jadi dia sedikit-sedikit, lama-lama akhirnya dia bisa menyebabkan kanker. Dia bisa mengaktifkan sel kanker yang menyebabkan orang yang sering memakan makanan yang ternyata diawetkan dengan formalin itu terkena kanker. Dan formalin ini juga bersifat mutagen, menyebabkan perubahan fungsi sel jaringan. Nah, serta orang yang mengkonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, terus kencing bercampur darah, dan juga kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Nah, itu formalin. Jadi
semua cemaran kimia itu tentunya sangat membahayakan bagi tubuh kita. Nah, terus ada zat aditif. Nah, apa itu zat aditif? Nah, zat aditif itu zat yang memang digunakan. Jadi penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Nah, zat aditif yang dapat menjadi pencemaran dalam tubuh biasanya adalah zat pewarna sintetik. Nah, salah satu contoh zat adiktif. Jadi zat adiktif ini adalah zat yang sebenarnya juga dapat membahayakan bahan pangan. Nah, salah satu contohnya adalah pewarna sintetik yang harusnya pewarnaan makanan ini menggunakan bahan-bahan alami, misalkan contohnya adalah daun pandan, terus buah naga, atau bahan-bahan yang lainnya yang memang biasa digunakan untuk pewarna makanan. Nah, ini yang digunakan pedagang atau digunakan kebanyakannya itu orang-orang yang memang dia memiliki usaha di dalam menyediakan makanan. Jadi orang-orang yang berjualan. Nah, ketika oknum-oknum pedagang ini ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, misalkan harusnya warna makanan itu kalau digunakan misalnya sampai lebih dari 10 bungkusan dan harganya lumayan mahal. Nah, maka dia menggunakan zat warna sintetik yang cukup satu bungkus saja itu warnanya sudah berubah. Produsen makanan yang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan pewarna tekstil karena lebih murah. Nah, padahal pewarna tekstil tidak baik bagi tubuh. Nah, itu masuk dalam zat aditif. Nah, terus kontaminasi biologis. Kontaminasi biologis merupakan organisme yang hidup dan menimbulkan kontaminan makanan. Nah, organisme hidup yang sering menjadi kontaminan atau pencemar itu bervariasi, ya kan, mulai dari yang berukuran seperti serangga atau yang lebih kecil, ya kan, yaitu mikroorganisme, sampai ukuran yang paling besar yaitu ya makhluk hidup lah kayak manusia. Nah, terus jenis mikroorganisme yang sering menyebabkan pencemaran makanan adalah bakteri, fungi, parasit, dan juga virus. Selanjutnya kontaminasi fisik. Nah, kontaminasi fisik ini selain dari benda, ya kan, sudah kita bahas sebelumnya, selain dari benda-benda yang memang termasuk atau masuk ke dalam makanan. Nah, ternyata kontaminasi fisik ini salah satunya juga adalah termal atau panas, suhu. Jadi termal. Jadi ketika suatu makanan yang tidak diletakkan pada tempat dengan suhu yang sesuai, itu dapat mengalami kerusakan baik dari luar maupun dari dalam. Nah, itu termal, jadi suhu. Itu masuk dalam kontaminasi fisik. Nah, ini upaya pencegahannya ada 6, ya kan? Kayak prinsip dalam pengolahan makanan. Jadi upaya pencegahan pada tahap memilih bahan makanan, ya kan? Terus tahap penyimpanan makanan, tahap pada saat pengolahan makanan, tahap pada penyimpanan makanan jadinya, terus pengangkutan makanan, dan juga pada tahap penyajian. Nah, pencemaran pada minuman. Nah, terkait dengan pencemaran pada minuman ini sudah pasti berkaitan dengan yang namanya air. Nah, pada umumnya manusia mengkonsumsi air putih
yang bersih, jernih, dan steril sebagai minuman utama untuk dikonsumsi dan juga baik untuk kesehatan. Air atau minuman itu merupakan kebutuhan vital selain makanan. Jadi dia juga masuk ke dalam kebutuhan vital untuk seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, untuk dapat dikonsumsi, air itu harus memenuhi syarat fisik pertama, terus kimia maupun biologis. Nah, tiga unsur ini juga menjadi patokan nih, bagaimana dikatakan air tersebut memang layak untuk dikonsumsi. Jadi dia terbebas dari cemaran fisik, kimia maupun biologis. Nah, secara fisik air yang layak untuk dikonsumsi itu adalah dia tidak berbau. Jadi untuk fisiknya tuh dia tidak berbau, terus tidak berasa, dan juga dia tidak berwarna. Nah, itu syarat fisiknya dikatakan air itu aman untuk dikonsumsi. Nah, tetapi masih syarat fisik. Nah, terus yang kimianya adalah air tidak boleh mengandung racun maupun zat-zat kimia berbahaya. Yang biologisnya adalah air tidak mengandung bakteri, protozoa atau kuman-kuman penyakit. Nah, jadi syarat fisik ini kan bisa kita lihat langsung nih, secara langsung pada media airnya. Untuk kimia dan juga biologis, cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan uji laboratorium. Itu untuk syarat kimia dan biologis. Jadi dia harus menggunakan uji lab terlebih dahulu. Jadi ketika semuanya dikatakan masih dalam ambang batas untuk kimia ini biasanya yang diujikan di lab itu adalah kandungan logam beratnya. Jadi kayak biasanya kalau di masyarakat itu yang menjadi tugas untuk memeriksa air ini, terutama untuk depo-depo penjualan air yang tersebar luas di masyarakat kita, itu yang melakukan pemeriksaan itu adalah puskesmas. Jadi dia masuk ke dalam pemeriksaan puskesmas. Misalkan masuk ke wilayah kerja puskesmas Kayu Tangi, misalkan ada wilayah kerjanya kecamatan Sungai Miai atau yang lain-lainnya, Antasan. Nah, jadi misal contoh saja lah. Jadi puskesmas ini bertugas nih keliling memeriksa depo itu. Jadi kalau memang perlu maka sampel air yang dijual di situ diambil, lalu diperiksa kandungan kimianya apa saja, terus masih masuk ke dalam ambang tidak, biologisnya juga diperiksa. Nah, kalau sudah melebihi ambang batas itu jadi catatan, bisa jadi usaha deponya itu ditutup kalau memang tidak dilakukan pembenahan. Pembenahan ini supaya air yang dijual itu memang benar-benar aman untuk dikonsumsi. Nah, itu air. Nah, penyebab pencemaran minuman, jadi penyakit yang berasal dari air itu terjadi karena karena air yang tercemar. Nah, sebenarnya sumber infeksi itu bukan pada airnya, melainkan tinja yang berasal dari manusia ataupun hewan yang telah mencemari air tersebut. Nah, tinja tersebut mengandung patogen-patogen enterik berasal dari air yang tercemar mengandung patogen tersebut dapat mencemari makanan. Nah, jadi pencemaran air yang terjadi di lingkungan kita, salah satu sumbernya adalah tinja manusia atau kotoran manusia dan juga kotoran hewan. Jadi kotoran ini penyumbang
terbesar yang menyebabkan banyaknya cemaran bakteri di air. Itu karena tinja manusia. Apalagi tadi ketika orang-orang itu sedang dalam keadaan sakit. Jadi dia bisa menularkan, dia bisa mengkontaminasi badan air dan menularkan penyakit melalui air yang sudah terkontaminasi tadi. Nah, terus apa penyebab pencemaran minuman? Pencemaran minuman ini berkaitan dengan pencemaran air. Yang pertama adalah pembuangan limbah industri ke perairan, sungai, danau, laut. Yang kedua adalah pembuangan limbah rumah tangga, limbah domestik, ini paling besar. Jadi dia langsung membuang sungai, seperti air cucian, air kamar mandi. Yang ketiga adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Ketika hujan, terus permukaan tanah dibasahi oleh air, dan airnya mengalir masuk ke dalam sungai, nah itu bisa tadi cemaran bahan kimianya mencemari sungai. Terus terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Nah, jadi tanahnya ternyata sudah terkontaminasi dan dia terjadi erosi masuk ke dalam air, nah, airnya bisa terkontaminasi. Terus penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Selanjutnya adalah pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Yang terakhir adalah tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak di lepas pantai. Nah, ini penyebab pencemaran air yang nantinya air itu dikonsumsi, maksudnya itu sumber pencemaran yang terjadi pada lingkungan itu kan yang menyebabkan pencemaran itu, yang sumber pencemaran pada lingkungan tadi, dia masuk ke dalam air tadi. Jadi tanah tercemar, terjadi hujan, akhirnya masuk ke dalam air, menyebabkan airnya tercemar. Sampah juga bisa menyebabkan air tercemar. Masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang masih menggunakan air di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat kayak banyak lah pokoknya contohnya kalau misalkan masyarakat yang masih menggunakan air sungai kayaknya mandi, sikat gigi, bahkan airnya dikonsumsi. Nah, itu tentunya untuk sungai yang sudah tercemar berat itu akan sangat beresiko terjadi pencemaran penyakit. Nah, mekanisme pencemaran, jadi contoh air yang mekanisme pencemarannya seperti apa? Nah, contohnya air yang mengandung nitrat tinggi, misalkan mengakibatkan gangguan zat merah darah yang disebut methemoglobin dan membuat transportasi oksigen tubuh terhalang. Terus kandungan fluor yang terlalu rendah atau tinggi mengakibatkan kerusakan gigi. Nah, ini yang akibat dari pencemaran air yang terjadi. Nah, upaya pencegahannya adalah air yang akan dikonsumsi sebaiknya dimasak terlebih dahulu, terus mengkonsumsi air minum yang berasal dari sumber yang telah teruji, terus penyimpanan air, jadi penyimpanan air minum sebaiknya tidak langsung terpapar dengan matahari. Terus perhatikan tanggal kadaluarsa air. Jadi perhatikan tanggal kadaluarsa dari air minum tersebut. Nah, misalkan kita membeli air minum kemasan, maka yang perlu diperhatikan adalah tanggal kadaluarsanya. Nah, ini materinya selesai. Mungkin saya akan memberikan gambaran sedikit terkait dengan kenapa penting menjaga keamanan pangan. Saya akan membukakan satu bahan lagi.
Sudah terlihatlah bahannya. Sudah, Pak. Nah, sudah terlihat. Ini tadi kan kita membahas tentang sumber-sumber bahaya yang memang ternyata sumber pencemaran itu bisa didapatkan dari lingkungan luar, terus dari lingkungan rumah tangga juga, dari lingkungan rumah, yang akibatnya menyebabkan makanan tersebut tercemar. Nah, kita akan lihat kebijakan keamanan pangan di Indonesia. Cuma yang saya akan lihatkan adalah fakta-fakta terkait dengan kasus-kasus kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh makanan yang ternyata itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan peningkatan tanggungan ekonomi atau meningkatkan beban negara yang berkaitan dengan ekonomi, dan itu dapat menyebabkan kerugian pada negara. Nah, kita lewati saja ini. Nah, jadi fakta-fakta yang pertama adalah bahwa keamanan pangan itu hak dasar kehidupan. Nah, ini sudah dideklarasikan oleh sudah sejak lama. Kenapa setiap negara itu harus menjaga keamanan pangannya, karena memang secara organisasi internasional dia menyatakan bahwa yang namanya keamanan pangan ini adalah hak dasar kehidupan. Jadi perlu dipenuhi oleh negara, karena organisasi-organisasi dunia itu sudah mendeklarasikannya. Nah, contohnya pada 1948, jadi pasal 25 Universal Declaration of Human Rights. Nah, setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan. Nah, itu. Terus ada organisasi FAO. Jadi pada ini yang terjadi di organisasi internasional juga, Rome Declaration on World Food Security 1996. Jadi FAO itu menyatakan bahwa semua orang pada setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan selera makannya untuk mencapai hidup aktif dan sehat. Nah, terus ASEAN, jadi ASEAN Economic Community Blueprint tahun 2025. Nah, ini dideklarasi tahun 2015. Nah, salah satu tujuan kerjasama di sektor pangan, jadi sektor pangan di tingkat ASEAN itu adalah pertanian. Jadi kerjasamanya di sektor pangan, terus pertanian, dan juga kehutanan. Nah, tiga sektor ini di negara-negara ASEAN saling bekerja sama untuk apa? Untuk memastikan tercapainya ketahanan pangan, keamanan pangan, dan gizi yang lebih baik bagi masyarakat ASEAN. Nah, ini adalah keamanan pangan menjadi hak dasar kehidupan. Nah, terus ini ada 10 fakta terkait dengan keamanan pangan. Yang pertama adalah lebih dari 200 penyakit terjadi melalui pangan yang tercemar bahaya. Yang kedua, pangan yang tidak aman dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Pangan yang tidak aman ternyata dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang. Salah satunya adalah stunting. Nah, stunting itu jangka panjang, seumur hidup. Kalau dia sudah stunting, ketika dia tidak diberikan perawatan terhadap gizinya, nah itu
dampaknya seumur hidup. Dan juga apa penyakit akibat pangan itu menjadi permasalahan negara. Nah, 3, kelompok rentan mengalami dampak lebih parah akibat penyakit yang disebabkan pangan tercemar. Yang keempat adalah cemaran pada pangan dapat terjadi pada titik rantai pangan manapun. Nah, jadi pada saat proses pengolahannya, pendistribusiannya, penyimpanannya. Terus yang 5, globalisasi menyebabkan keamanan pangan menjadi lebih kompleks dan perlu mendapatkan perhatian. Yang keenam, keamanan pangan merupakan urutan multisektor dan multidisiplin ilmu. Jadi bukan hanya bidang kesehatan saja, pangan saja, tapi sektor-sektor yang lainnya pun juga terkait. Terus yang ketujuh, kontaminasi pangan juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakat. 8, beberapa bakteri berbahaya menjadi resisten terhadap obat. Yang kesembilan, setiap orang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan pangan. 10, konsumen harus memahami praktik keamanan pangan. Nah, kita semua itu harus memahami praktik keamanan pangan. Kita sudah belajar, kita sudah mengetahui, berarti kita sudah memiliki warning ketika kita melihat bahwa pangan yang akan kita konsumsi atau proses-proses yang kita lakukan tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada makanan atau pada pangannya. Nah, ini kita lihat potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi, from farm to table. Nah, kalau kita lihat ternyata lahan pertaniannya jadi lahan pertaniannya itu bisa pada lahan pertaniannya itu bisa menjadi tempat yang ternyata di situ sudah didapatkan pencemaran. Nah, kita lihat kalau di sini kita lihat sumber pencemarannya adalah dari limbah-limbah industri yang dibuang ke lingkungan, terus residu pestisida dan bahan kimia lainnya, antibiotika sebagai aditif pakan. Jadi pakannya itu memang misalkan dicampurkan zat tertentu yang dapat merangsang cepatnya pertumbuhan hewan ternak atau apa. Nah, itu juga ternyata berbahaya. Terus penggunaan bahan berbahaya, formalin, borak, warna untuk pengawet, penambahan BTP berlebihan. BTP ini bahan tambahan pangan, bahan tambahan ya bisa untuk pangan. Nah, kita lihat di situ ada ikan, ada macam-macam hewan laut yang tadi di perairannya juga sudah terkontaminasi. Nah, ini masalah keamanan pangan berdampak terhadap kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, ini kasus-kasus keracunan. Yang ini juga kayak misalkan maraknya bakso celeng di Bandung, omset pedagang merosot. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi pedagang. Nah, banyak lah. Nah, ternyata tadi kenapa masalah penyakit atau keracunan akibat pangan yang tentunya yang terjadi pada masyarakat, kalau terus meningkat, dia bisa menjawabkan ternyata biaya ekonominya itu tinggi untuk merawat orang-orang yang sakit akibat dari keracunan pangan. Nah, kita lihat di sini penyakit diare akibat pangan tercemar di Indonesia, total kasus 10.900.000
189.312 sampai 22 juta sekian kasus. Nah, perkiraan beban ekonominya, banyak benar lah beban ekonominya nih. Kalau dirupiahkan itu 64,3 sampai 226,3 triliun. Nah, yang harus dikeluarkan oleh negara untuk merawat masyarakat yang sakit tadi. Kan kebanyakan menggunakan BPJS, pengobatan gratis, yang untuk masyarakatnya gratis, tetapi untuk pemerintah memberikan gaji untuk tenaga kesehatannya itu tidak gratis. Jadi disubsidi oleh pemerintah. Nah, ternyata besar beban ekonomi yang kita tanggung ketika banyak masyarakat yang sakit akibat pangan atau keracunan akibat pangan. Nah, ini banyak terjadi, yang paling banyak terjadi di tempat hajatan atau pesta. Karena memang kalau saya baca itu kasus di tahun 2023 ini untuk masalah keracunan pangan. Jadi keracunan pangan itu adalah 4.729 kasus di tahun 2004 sampai bulan Oktober ini. Nah, kasus ini meningkat 1.000 kasus dari tahun 2022. Jadi di tahun 2022 itu kasusnya hanya 3.000-an sekian. Nah, di tahun 2024 itu sudah sampai 4.000 kasus, padahal baru bulan Oktober, maksudnya belum 1 tahun penuh. Nah, biasanya yang paling banyak terjadi keracunan ini adalah dari produk olahan rumah tangga. Maksudnya itu pengolahan pangan di tingkat rumah tangga. Tingkat rumah tangga ini maksudnya bukan yang di rumah yang memasak itulah, tapi orang-orang yang mengadakan acara yang pengolahan pangannya itu dilakukan secara gotong royong. Kayak selamatan atau kawinan yang masaknya itu bersama-sama. Nah, biasanya tidak semua orang itu memahami tentang sanitasi makanan atau proses pencemaran pada makanan. Jadi bisa aja ada yang tidak higienis, terus ada masuk bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan. Nah, akhirnya banyak yang terjadi keracunan. Dan ini menjadi kejadian luar biasa. Nah, itu. Nah, ini kalau dunia kita lihat dari USA itu sampai 678,3 triliun, Belanda 983 miliar, New Zealand 1,54 triliun, Indonesia 2,9 triliun. Nah, biaya kesehatan langsung yang digunakan untuk kemana nih penggunaan biayanya? Biaya kesehatan langsung atau UGD, konsultasi dokter, rawat inap, uji lab. Terus biaya non kesehatan langsung adalah biaya transportasi ke dokter, jadi pulang pergi dokter. Terus biaya non kesehatan tidak langsung kehilangan produktivitas korban dan yang menjaga jika korban sakit. Terus investigasi KLB-nya, penarikan produk, pemulihan citra, pergantian produk. Nah, semuanya ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan ketika masih tingginya kasus keracunan pangan yang ada di Indonesia. Jadi masyarakat perlu diberi pemahaman juga terkait hal-hal yang dapat mencemari makanan yang nantinya dapat menyebabkan penyakit. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Nanti absennya kirim saja ke WA lah yang masing-masing perwakilan.